Iya, selamat malam Umi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Regen Ababan. Saya di Institut Pendidikan Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur, dan S2 saya di Sebentar STT. Pak Regan, kayaknya kurang jelas ya suaranya ya. Baik, sorry. Ya. Oke, iya. Studi teologi saya, S1 saya di Institut Pendidikan Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur. Studi master magister saya di STT Presbyterian di Karawat, Tangerang Selatan. Saya seorang hamba Tuhan, asisten pastor, guru, dan seorang pemimpin juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom Aleichem, Bishem Hashem Al-Alam. Saya adalah Yitzchak. Saya di sini adalah sebagai praktisi daripada Torah yang mempelajari dua stream atau dua aliran dari Israel Utara dan Selatan. Dimulai dari Selatan lalu ke Utara. Tujuan saya berada di dalam Zoom ini adalah sebagai pembela daripada Torah. Pak Boy, maaf suaranya kedengeran. Panas, gak panas gitu. Pak Boy di mute. Oke, lanjut Sak. Baik, keberadaan saya di Zoom ini adalah sebagai pembela Torah bagi mereka yang telah menyimpangkan ajaran Torah tersebut dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Israel Utara dan Selatan. Dan saya belajar di bawah bendera Torah Hamakom dan juga Beit Midrash Ohel Moshe. Jadi ilmu yang saya jabarkan dan edukasikan di sini mewakili dari mereka, dari institusi tersebut. Dan malam ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Regan untuk mendiskusikan mengenai pandangan Yeshua, apakah tokoh yang termasuk fiksi atau bukan, berdasarkan dalil-dalil dan juga bukti-bukti historical evidence yang bisa diungkit melalui pembicaraan malam ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Isak. Luar biasa ya malam hari ini dua partisipan kita adalah benar-benar orang yang berkompeten ya. Isak kita tahu semua bagaimana keilmuannya dalam Torah ya. Kemudian juga Pak Regan ini tidak diragukan lagi karena beliau juga sarjana dari, selain beliau seorang asisten daripada pastor, beliau juga sarjana dari bahasa Mandarin ya. Dan mengenyam pendidikan di luar sana. Begitu. Oke, baik. Untuk memulai acara ini silakan, kita tidak menggunakan timer dan tidak menggunakan host ya. Tidak menggunakan moderator seperti biasa. Kita dialog dua arah, silakan mengalir saja dengan waktu mungkin nanti berapa? 1,5 jam ya, Sak? Boleh. Pak Regan 1,5 jam cukup? Cukup ya, mengalir aja. Iya, kita diskusi mengalir saja di sini, tidak, makanya di sini sengaja Umi tidak sediakan timer dan juga host supaya berjalannya diskusi itu enak ya, mengalir kayak begitu. Baik, silakan siapa yang akan memulai membuka diskusi ini? Mau Isak atau Pak Regan, silakan. Pak Regan mau duluan atau saya duluan yang menjelaskan? Silakan Pak Isak, saya. Baik. Saya awali, Shalom Aleichem. Di malam ini kami membahas tentang Yeshua, apakah yang ada di Perjanjian Baru, kitab suci umat Kristen, apakah itu adalah sosok yang valid secara historical evidence atau jangan-jangan itu telah dimodifikasi oleh kelompok atau orang-orang tertentu pada zamannya, yaitu abad ketiga, 4, dan kelima. Saya awali dengan share screen di sini, bahwa sosok Yeshua tersebut itu mengalami beberapa kendala. Kalau kita mempelajari misalnya dari Matius ya, itu kita bisa melihat kalau di terjemahan LAI itu setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, yang kita garis bawahi malam ini adalah kata Nazaret sebagai nama sebuah kota. Dan kata Nazaret itu juga bisa berarti orang yang tinggal di kota tersebut atau orang yang lahir di kota tersebut. Tapi yang jadi permasalahan adalah sebuah klaim dari Matius 2 ayat 23 bahwa kata firman itu seolah-olah merujuk kepada tekstual
entah itu di dalam Torah atau Nevi'im atau Ketuvim, bahwa seolah-olah nubuat tentang orang Nazaret itu ada. Tetapi di dalam seluruh kitab Torah dan Nevi'im dan Ketuvim tidak ada kata Nazaret tersebut. Dari mana kita mengetahuinya? Salah satunya adalah dengan mencari kata Nazaret di dalam aplikasi digital. Untuk perjanjian lama sama sekali tidak ditemukan. Kalau kita melihat gambar berikutnya, ada suatu hal yang cukup menarik. Atau kita akan lihat di sini contohnya. Pada ayat Besora Alpi Matai atau dalam kitab Gospel versi Matthew, pasal 2 ayat 23, untuk kata orang Nazaret, itu di sini menggunakan kata Notsri. Sedangkan kata Nazaretnya menggunakan pelafalan Natsrat. Nah, untuk kata Natsri itu terdiri dari huruf Nun, Sadi, Resh, Yud. Sementara di dalam bahasa Ibrani yang kita temukan secara klasik di dalam kitab Tehillim sebagai contohnya, Kol Arhot Hashem Hasad Wa'amet Lenotsre Beritho Wa'edothau. Kalau terjemahan LI-nya, segala jalan Hashem adalah kasih setia dan kebenaran bagi yang berpegang kepada perjanjiannya. Nah, kata lenotsre beritho itu sebetulnya artinya dalam bahasa Ibrani adalah untuk penjaga-penjaga dari perjanjiannya, wa'adhothau, dan kesaksian-kesaksiannya. Yang benar sebetulnya itu kosakatanya. Namun kata lenotsre ini akar katanya adalah notser, yaitu artinya penjaga. Notsre, penjaga-penjaga dari. Jadi kalau kita melihat di dalam Tehillim ada kata Notsre tapi tidak ada kata Notsri yang artinya penduduk kota Nazaret. Kita juga bisa melihat di Tehillim 119 ayat 2, Ashrei Notsre Aidothau Bechol Lev Yidroshuhu. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari dia dengan segenap hati. Nah, kata Notsre di sini harusnya berbahagialah pendudukan kota yang namanya Nazaret. Namun saya memiliki sebuah data yang berasal dari Biblioteka Apostolika Vatikana, yang dimana sebetulnya file ini sayangnya tidak dalam bentuk digital apapun dan juga hanya beredar 4 lembar di seluruh Google dan juga dipromosikan gambar ini oleh seseorang bernama namanya lupa. Dia seorang Israeli berasal dari Karaite di Israel sana yang meneliti tentang manuskrip-manuskrip gitu. Lupa, nanti kalau saya ingat saya katakan lagi. Nah, di sini tertulis seperti ini ya. Jadi pertama ada frasa di sini. Nishlah hamalach Gabriel, kami mengutus malaikat Gabriel me'et Hashem, yang berasal dari Hashem, be'air ha-Galil, di sebuah kota di area Galil, Ushma, Nazaret, yang namanya Nazaret. Ini dari perjanjian baru. Kalau tidak salah ini dari lembaran kitab Lukas, kitab ini. Dan ini berasal dari Vatikana, dari Apostolika Vatikana, simbolnya ini ya. Dan itu juga ada watermarknya di gambar ini. Nah, permasalahannya di seluruh kitab nabi-nabi tidak terdapat keterangan yang demikian. Nah, kalau ini gambar versi besarnya ya. Daerah Galil, di sebuah kota area Galil, Ushma, Nazaret. Nazaretnya benar-benar ditulis dengan Nun, Sadi, Resh, dan Tau. Sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa ini namanya betul-betul dibaca Nazaret gitu. Tetapi kalau orang Nazaret atau Natsri itu di dalam seluruh Hamekra, kitab orang Israel atau Yahudi tidak ada sama sekali. Dan juga nama Yeshua itu banyak, bukan 1-2 orang, sehingga kita bisa mengetahui Yeshua ben siapa, ayahnya siapa atau kakeknya siapa untuk membedakan antara satu Yeshua dengan Yeshua yang lainnya. Di perjanjian baru sendiri nama Yeshua itu kontenmu tuh punya kelebihan bergabung dengan ini. Ini suara siapa ya? Kedengeran? Oke. Jadi ada perbedaan-perbedaan Yeshua di perjanjian baru, yaitu ada Yeshua Bar Miriam atau putra dari Miriam, lalu ada Yeshua yang disebut dengan Bar Abba atau Barabas kalau di Indonesianya,
Lalu ada Yeshua yang disebut Justus. Ada juga Yeshua yang dikatakan sebagai penyihir di dalam perjanjian baru. Jadi Yeshuanya berbeda-beda gitu. Nah, yang dikritisi adalah nubuatan yang diklaim oleh Matius tadi, yang seolah-olah itu berasal dari kitabnya orang Israel atau kitab orang Yahudi di Matius 2 ayat 23, tetapi tidak bisa ditemukan. Dan juga orang Israel sendiri tidak mengakui Yesus lahir dari perawan ajaib dikarenakan salah satu ayat Torah di dalam Devarim 23, kita bisa melihat di sini bahwa ada ungkapan yang sangat serius, lo yavo mamzer bikahal Hashem, seorang mamzer dia tidak akan datang kepada komunitas Hashem, gam dor asiri dan juga generasi ke-10, lo yavo, tidak akan dia datang kepadanya bikahal Hashem, di dalam komunitas Hashem. Nah, kata mamzer ini definisinya adalah seseorang yang lahir di luar pernikahan atau yang tidak memiliki bapak yang sah. Jadi apakah bapaknya ini melakukan hubungan dengan seorang wanita lalu meninggalkannya, kabur atau untuk suatu alasan, maka anaknya disebut mamzer karena tidak ada pernikahan yang resmi dan tidak diakui oleh Beit Din dan juga tetangga-tetangganya, dan bahkan tidak diketahui siapa bapaknya begitu. Itu disebut mamzer. Nah, mengenai status daripada Yesus itu yang tidak memiliki ayah kandung dan juga dilahirkan dari suatu keajaiban, yaitu perawan melahirkan anak tanpa hubungan suami istri, itulah yang dipertentangkan juga di dalam Torah. Mana mungkin anak seperti itu bisa keluar masuk bait suci atau Beit Hamikdash, sementara Torah sendiri yang melarang bahwa mamzer tidak boleh datang kepada kahal Hashem, begitu. Nah, dari saya mungkin pembukaannya segini dulu. Untuk seterusnya saya persilahkan kepada Pak Regan. Pak Regan. Hilang. Iya. Mungkin keluar dulu mungkin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, baik, terima kasih. Mungkin pembuka dari saya mengenai Yesus Kristus atau Yehoshua HaMashiach. Mungkin awalnya bahwa kita harus sama-sama sepakat dulu bahwa Yehoshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu sendiri adalah seorang Yahudi. Bagaimana Pak Ishak, setuju dengan saya? Ya, Umi. Maaf, ini suaranya keputus tadi di saya. Bisa diulangi pertanyaannya nggak? Iya Pak Ishak, gini mungkin kita sepakat dulu bahwa dari penjelasan Pak Ishak tadi seolah-olah kekristenan dan Yudaisme itu seperti berasal dari sumber yang berbeda seperti itu Pak Ishak, dan sepertinya Yesus Kristus itu seperti tokoh fiktif yang dimasukkan dunia barat ke dalam kitab suci orang Kristen. Ya, kenapa seperti itu? Begitu Pak Ishak ya? Agak sedikit berbeda. Yang saya maksudkan adalah tentang klaim di Matius itu yang lalu Yesus disebut sebagai orang Nazaret dan di kitab-kitab lainnya nanti akan disebut sebagai nabi dari Nazaret. Ya. Tapi tidak ada satupun nubuatan itu eksis di dalam kitab Torah ataupun di dalam Neviim dan Ketuvim, sehingga seolah-olah itu menjadi, maaf kata, sebuah nubuatan yang palsu, yang tidak pernah ada. Karena kelahirannya yang berasal dari perawan ajaib, yang dalam Torah masuk dalam kategori mamzer, dan tidak memiliki ayah yang sah atau ayah yang legal, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kahal Hashem, tapi di perjanjian baru seolah-olah bisa keluar masuk bait suci dengan sebegitu bebasnya. Nah, ini juga menjadi kritis dari kami sebagai Bani Israel. Apakah cerita tentang kelahiran perawan ini adalah benar-benar nyata
atau jangan-jangan itu hanya semata-mata kisah karangan begitu? Ya, mengenai Yesus Kristus sendiri yang kita harus sepakati bahwa pertama Yesus Kristus sendiri atau Yehoshua HaMashiach adalah seorang Yahudi dan para muridnya juga adalah orang-orang Yahudi. Ya, dan kekristenan pertama kali ya disebut Antioquia, yang benar ada singgungan tadi tentang Antioquia. Perlu kita ketahui bahwa kekristenan itu muncul dari antara orang Yahudi sendiri pertama kali. Ya, jadi kekristenan bukan muncul dari Barat, bukan dari Eropa, tapi awalnya dari Yerusalem dan dari di antara orang-orang Yahudi sendiri. Nah, seperti itu. Mengenai tentang kata Nazaret, apakah benar Yesus itu lahir di Nazaret? Ya, saya buka di Alkitab, Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 20 di sini. Ya, ayat 16 dikatakan, teman-teman bisa lihat layar saya? Screen saya? Bisa. Iya, Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Nah, kita harus ingat juga bahwa Yehoshua HaMashiach, Yesus Kristus sendiri, dia adalah seorang Yahudi dan dia adalah seorang rabi. Dia seorang rabi Yahudi. Nah, seperti itu. Di sini dikatakan tempat ia dibesarkan. Ya, di bagian Alkitab lain dikatakan orang-orang Yahudi di situ, ini bukannya Yesus yang saudara-saudaranya kita kenal, ada yang kita nikahi saudara-saudaranya. Nah, dari kesaksian ini jelas bahwa orang-orang di situ tuh mengenal Yesus. Dia tahu ini siapa ayahnya, siapa ibunya, dan siapa saudara-saudaranya. Nah, itu Alkitab sendiri yang memberi kesaksian tentang ini. Itu sih dari saya. Jadi, keyakinan kami umat Kristen bahwa kisah Yesus Kristus itu bukan dimasukkan dari dunia Barat, tetapi itu berasal dari Yudaisme sendiri, dari antara orang Yahudi, dan dimulai dari Yerusalem. Dan kalau saya nggak salah, tentang kelahiran Yesus Kristus pun ada disinggung di Al-Quran, kalau saya nggak salah ya, surat Al-Maryam ya, kalau nggak salah, bahwa Roh Kudus turun ke atas Maryam, dan dia mengandung dan lahirlah Isa Al-Masih. Ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi kalau maaf kata orang Islam menyangkal tentang Yesus Kristus, berarti dia menyangkal kitab sucinya sendiri, karena kitab sucinya sendiri berkata demikian. Koreksi saya kalau saya salah ya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Gimana? Ada yang baik, saya lanjutkan sedikit ya. Itu yang berasal klaimnya dari Lukas, sedangkan Lukas bukan seorang nabi. Sedangkan di dalam Matius dikatakan nabi-nabi menubuatkan gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah klaim itu cara mempertanggungjawabkannya bagaimana? Kan tidak mungkin kitab Matius mengklaim ambil klaimnya dari Lukas. Harus ambil dari kitab orang Yahudi. Ketika Yesus itu, anggaplah Yesus itu eksis ya, 2000 tahun yang lalu, maka Yesus tidak mungkin baca Matius, Markus, Lukas. Yang dibaca adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan klaim itu tidak bisa ditemukan dimanapun di dalam Tanakh. Jadinya klaim itu menjadi sebuah kekosongan atau menjadi sebuah klaim yang tidak memiliki nilai kebenaran karena tidak bisa dibuktikan. Dan Yesusnya sendiri juga di dalam Markus 12 ayat 29 kita bisa mengetahui bahwa dia sendiri menjelaskan tentang Shema Israel yang ada di Devarim 6 ayat 4. Saya perlihatkan. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Hashem, karena Hashem tidak pernah lahir menurut konsep Torah. Jadi kalau dikatakan Hashem menjadi manusia, itu sudah pasti adalah sebuah kerancuan. Kita pertama melihat dulu di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus 12 ayat 29. Saya akan perlihatkan kepada semua netizen. Sini kita cari Markus 12:29 ya. Maka kita bisa melihat ana Yeshua arshanahi Ishma Israel Hashem Ahad, dan Yeshua dia menjawab yang terutama adalah dengarlah Israel, Hashem adalah Tuhan kami, Hashem adalah satu. Nah,
Ketika dia mengungkit ini, dia juga melanjutkan ayat setelahnya, yaitu wa hafta tasyam alahakha, dan cintailah Hashem Tuhanmu, bakhol lavavakha, dengan seluruh hatimu, bakhol nafsyakha, dengan seluruh jiwamu, bakhol shikhlakha, dengan seluruh pikiran, akal pikiranmu, bakhol ma'adakha, dan dengan seluruh kekuatanmu. Sebetulnya ini merupakan penambahan daripada teks Torah yang tidak pernah ada pada teks originalnya. Akan saya jelaskan alasannya. Sehingga Yeshua melanggar Torah di sini dengan menambahkan perkataan uvchol shikhlacha, dengan seluruh akal pikiranmu. Nah, di dalam Torah yang sebenarnya, yaitu kita bisa cek di dalam Devarim 6 ayat 4. Di sini dikatakan Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Ahad. Dengarlah Israel, Hashem adalah Tuhan kami, Hashem adalah satu. Wa hafta tasyam alahakha, dan cintailah Hashem Tuhanmu, bakhol lavavakha, dengan seluruh hatimu, bakhol nafsyakha, dan dengan seluruh jiwamu, bakhol ma'adakha, dan dengan seluruh kekuatanmu. Tidak ada kata bakhol shikhlakha, yang artinya dengan seluruh akal pikiranmu. Tidak ada. Hanya ada hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi kalau kita merujuk kepada Torah, di mana Torah melarang penambahan dan pengurangan, kita akan mengeceknya dengan kata kunci lo tosifu, yang artinya kalian tidak akan mengurangi. Seperti itu, kita akan lihat di sini. Maka kita dapat menemukan di dalam Devarim 4 ayat 2 ya. Ininya diganti dulu. Di dalam Devarim 4 ayat 2 dikatakan lo tosifu al-haddavar, artinya kalian tidak akan menambahi atas haddavar atau perkataan asyar anakhi masawa'atkham hayom. Asyar anakhi masawa'atkham, yang aku perintahkan kepada kalian. Wala tigru'u mimmannu, dan tidak kalian mengurangi darinya. Lishmor et miswat Hashem alahakham, untuk menjaga perintah-perintah Hashem Tuhan kalian. Asyar anakhi masawa'atkham, yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi kalau perintahnya tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi, artinya ketika Yesus berkata dengan seluruh akal pikiranmu, itu dia menambah dari Torah. Dan tidak mungkin soal. Lalu Wayikra 19 ayat 18, wa ahafta lira'aha kamaha ani Hashem, dan cintailah tetanggamu seperti dirimu sendiri, aku adalah Hashem. Jadi perintah mengasihi itu bukan cuma 2 di dalam Torah, tapi ada 5 ayat. Dan itu bukan perintah yang terutama. Perintah yang terutama di dalam Torah itu dikatakan adalah di dalam Aseret Had-Devarim. Kita bisa lihat di dalam Shemot 20 di sini. 20 perkenalannya adalah Anochi Hashem Elohakha, aku adalah Hashem Tuhanmu. Dikatakan lo yihya lakha alaihim ahrim al-panai, tidak akan ada padamu sesembahan lain atas kehadiranku. Jadi kalau ini dilanggar, itu dosa yang terlampau, sangat-sangat besar. Dan pertobatannya juga membutuhkan effort dan usaha yang sangat-sangat besar. Nah, jadi perintah untuk tidak memiliki sesembahan lain atau berhala atau apapun itu sudah diwanti-wanti di dalam Torah. Jadi sangat mustahil kalau Yeshua itu adalah Hashem, sedangkan di dalam Torah melarang untuk penyembahan kepada manusia dan hanya kepada Hashem saja. Jadi mungkin dari saya segitu dulu. Untuk dilanjutkan oleh Pak Regan Nababan, mungkin sanggahannya. Ya, baik. Selamat malam. Ini suara saya lebih jelas? Jelas. Iya. Ini ada baby saya nih, maaf ya. Oke, baik. Pak Ishak, mengenai seorang rabi tidak mungkin akan menambahkan ajarannya selain yang terdapat di dalam Torah. Saya rasa sih, dan kalau seorang rabi mengatakan demikian, maka dia tidak pantas disebut rabi ya. Tapi menurut saya dalam hal itu rabi-rabi Yahudi sendiri banyak mengeluarkan ajaran yang tidak terdapat di dalam Torah, yang mereka sebut Torah lisan. Setahu saya Torah atau Pentateuch itu ada 5. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian ada Ketubim dan Nevi'im.
Tetapi rabi-rabi Yahudi juga mengajarkan hal-hal lain yang tidak terdapat di dalam Torah. Setahu saya gitu, Pak Isa. Misalnya tentang hidup setelah mati, seperti itu ya. Nah, itu ada tentang api penyucian, seperti itu. Itu tidak terdapat di dalam Torah, tetapi diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Nah, seperti itu bagaimana? Apakah mereka rabi yang benar, atau mereka rabi yang salah? Karena yang mereka ajarkan itu adalah tafsiran. Nah, kalau bicara masalah tafsiran, setiap agama itu pasti ada tafsiran. Dan di antara rabi-rabi Yahudi sendiri berbeda, tafsiran itu bisa berbeda. Nah, contohnya orang Yahudi ortodoks, ya ultra ortodoks dengan orang Yahudi liberal itu berbeda. Itu banyak banget sih contohnya ya. Orang Yahudi ultra ortodoks itu tidak setuju berdirinya negara Israel, mereka menentang. Sedangkan orang Yahudi yang liberal setuju berdirinya negara Israel. Jadi sesama Yahudi sendiri berbeda dalam hal ini. Dan kami sebagai orang Kristen lebih ya kepada menganggap kekristenan itu adalah gerakan pembaharuan dari Judaisme. Jadi kami menganggap bukan berarti kami tidak percaya Torah atau menolak Torah. Kami tetap memegang Torah. Yesus sendiri bilang ya Torah itu harus tetap dipegang. Ya. Kami mengambil nilai-nilai ya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu tetap kami pegang Torah itu. Tetapi seperti hukum-hukum ritual dan sebagainya ya, seperti hari Sabat tidak boleh mengendarai mobil, misalnya hari Sabat wanita tidak boleh berdandan, seperti itu. Hal-hal seperti itu bahkan orang Yahudi sendiri pun tidak mau menaati hal seperti itu. Ya itu sih penjelasan dari saya. Baik, akan saya jelaskan perihal Torah Sheba'al-Peh atau yang dikenal sebagai Torah lisan tersebut, bahwa dalil itu ada di dalam Torah tanpa merubah nas atau tekstual Torah. Kalau merubah tekstual atau menambahkan teks inti, tidak boleh. Jadi di dalam Torah, dalam Devarim 17 ayat 9 dikatakan Uvatu al-Hakonaim halawiyim, dan kamu datanglah kepada Kohanim halawiyim wa'al hasyofet, dan kepada hakim asyariyya bayamim hahem, yang mereka akan ada pada hari itu, wedorashta, dan mereka akan menjelaskan, wehijidulaka, dan mereka akan memperkatakan kepadamu, ad-davar hamishpat, seluruh perkataan hukum-hukum keadilan. Wa'asitu alpi had-davar, dan kamu akan melakukan atas perkataan dari mulut atau perkataan lisan itu, asyir yajidulaka, yang mereka perkatakan kepadamu, min hammakom hahu, dari hammakom itu atau tempat itu. Tempat ini tempat yang spesifik dan khusus yang Hashem sudah pilih memang. Asyir yivghar Hashem, yang telah dipilih oleh Hashem. Walaupun di sini tertulis sebagai yivghar dalam modern grammatical dikenal sebagai future tense, tapi dalam archaic grammar dikenal sebagai past tense, ya. Jadi asyir yivghar Hashem itu yang telah dipilih oleh Hashem, syamarta, dan kamu akan menjaga la'asot, untuk melakukan kechol asyir yarucha, seperti seluruh yang mereka instruksikan kepadamu. Alpi had Torah asyir yarucha, atas Torah lisan yang mereka instruksikan kepadamu, wa alham mishpat, dan atas hukum keadilan, asyir yom marulaka, yang mereka ucapkan kepadamu, ta'asa, kamu akan lakukan, lo tasur, tidak kamu menyimpang, min had-davar, dari perkataan, asyir yajidulaka, yang mereka perkatakan kepadamu, yamin ushmol, ke kanan ataupun ke kiri. Jadi untuk memberikan Torah lisan, bagaimana cara melakukan syabat, mu'adim, tefillah, taharat mishpacha, lalu menjalankan misalnya kashrut, itu tidak ada masalah, tidak ada isu di dalam Torah. Tetapi kalau tekstual Torahnya ditambah dan dikurangi, tentunya hal itu tidak boleh, gitu ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah Torah setiap ayatnya memiliki perush atau interpretasi, dan itu tidak salah. Tetapi kalau tekstual intinya ditambah dan dikurangi, maka itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Kalau memang dia ingin menjelaskan soal tafsir, itu nggak ada masalah sama sekali, tetapi jangan menambah tekstual yang tertulis gitu. Setelah tekstual yang tertulisnya diucapkan, titik, baru dia memberikan perush. Penjelasan saya mengenai ayat itu adalah ini, begitu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, seolah-olah dia merubah tekstual Torah.
yang istilahnya menambah diksinya atau mengurangi tidak boleh, menambah juga tidak boleh, seperti itu. Jadi kalau saya rasa seorang rabi itu berdasarkan Torah ada kewajiban yang pertama harus dilakukan oleh umat manusia itu adalah peru urvu. Kita akan melihat ini sebagai kewajiban seorang Rav. Jika di dalam Torah dikatakan Waivarikh alsam alihim, dan alihim dia memberkati mereka, wa yomer laham, dan dia mengucapkan kepada mereka, wa yomer laham alihim, dan alihim dia mengucapkan kepada mereka, peru urvu, berbuahlah dan menjadi banyak umil uas ha'aras, dan kalian penuhilah bumi gitu. Nah, ini maksudnya adalah bahwa seseorang harus menikah dan punya anak. Kalau dia tidak menikah dan punya anak, maka dia tidak menjalankan kewajiban Torah, dan jika tidak menjalankan kewajiban Torah, maka dia melanggar Torah, melanggar satu miswah. Bagaimana mau dikatakan seseorang manusia itu sempurna, sementara ada miswah yang dia langgar.